Malam Bang Dio. Ini terkait kemunculan Ibtu Rudiana yang juga langsung membantah terkait kesaksian Dede. Akhirnya muncul nih Bang, yang dianggap mungkin dalangnya dari awal gitu. Seperti apa Bang? Ya Pak Ibtu Rudiana muncul tentunya kan punya kepentingan. Dia muncul nggak muncul, beliau muncul nggak muncul ini adalah hak beliau kan. Kemarin-kemarin kan nggak muncul, menjaga kemungkinan-kemungkinan. Nah sekarang beliau muncul tentunya punya kepentingan. Kita bisa meyakini kepentingan munculnya adalah untuk menyanggah banyak hal yang menjadi rumor kemarin-kemarin itu adalah inilah, adalah itulah. Jadi dia datang untuk menyanggah itu. Jadi ada sanggahan-sanggahan beliau yang benar, tapi mungkin juga ada sanggahan-sanggahan beliau yang tidak sesuai fakta pada waktu terdahulu. Misalnya pada waktu penyidikan terdahulu. Bisa jadi beliau sangkaan benar, bisa jadi juga enggak sesuai fakta. Tapi dia muncul punya kepentingan. Kepentingannya apa? Adalah untuk menjaga apa yang terjadi di masa lalu yang sudah diyakini dalam putusan pengadilan terdahulu. Menjaga juga kepentingan beliau, hukumnya beliau dijaga oleh dia sendiri. Supaya nanti jangan kemudian dia malah kena sasaran hukum, kena proses hukum. Jadi dia muncul untuk menyanggah semuanya. Bagus saja dia muncul. Lebih bagus dia muncul karena akan membuat terang persoalan di masa lalu. Tapi terkait dia ngebantah terkait kesaksian Dede gimana tuh Bang? Ya kalau kesaksian Dede kan dulunya kan A, kesaksian Rudiana juga A, kesaksian AF A. Tiba-tiba si Dede ini kan berubah kesaksian menjadi B, menegasikan A tadi kan. Jadi karena kesaksiannya jadi negasi, tentunya ya khawatir Pak Ibtu Rudiana ini kalau ini nanti kesaksiannya si Dede ini dipakai untuk membenarkan Dede dan yang lainnya. Jadi ya harus dibantah oleh beliau. Yang bahaya kalau si Ibtu Rudiana tidak membantah, akan menyebabkan Ibtu Rudiana juga kena proses hukum. Karena kan berarti apa yang disampaikan Dede benar dan yang terjadi terdahulu adalah palsu. Ya tentunya bisa merembet ke Ibtu Rudiana, terkena proses hukum. Makanya beliau harus membantah. Tapi kemunculannya ini bisa dibilang tepat nggak sih Bang? Karena kan kemarin-kemarin alasannya mungkin dia nggak muncul karena statusnya polisi aktif gitu, nggak bisa sembarangan untuk statement dan lain-lain gitu. Ini kemunculannya dia bisa dibilang tepat nggak sih Bang di momen yang seperti ini gitu? Ya kemunculan dia sesuai momennya. Kan beliau nggak muncul itu kemungkinan pertama karena nunggu putusan PK-nya nunggu putusan pra-peradilannya si Peggy, ditungguin aja ini menang kalah. Ternyata ketika Peggy dimenangkan, nah ini beresiko mulai terhadap yang lainnya termasuk Ibtu Rudiana. Apalagi sudah banyak macam-macam cerita argumen yang keluar atau kesaksian baru yang keluar, sehingga ini tentunya untuk bisa membahayakan posisinya Ibtu Rudiana sendiri. Makanya dia muncul. Kenapa dia muncul? Untuk menjaga supaya dia jangan kecebur. Tapi kalau situasi misalnya kemarin si Peggy kalah aja dalam pra-peradilan, ini posisinya Ibtu Rudiana juga belum tentu akan muncul sekarang. Karena ini sudah, ya ngapain muncul kalau semuanya sudah aman kan begitu. Nah biasanya orang akan muncul mempertahankan diri kalau situasinya tidak aman bagi yang bersangkutan. Ya. Tapi kata Abang kan selain adanya kepentingan, mungkin dia kemunculan dia itu ada hal yang lain gak sih Bang? Ya selain yang dia mempertahankan dirinya supaya nggak kena proses hukum atau mempertahankan posisi hukumnya, yang lain kita belum dapat. Yang lain mungkin dia membuyarkan gosip-gosip yang selama ini beredar. Ini Ibtu Rudiana nggak pernah muncul karena begini. Nah, dia akhirnya muncul untuk membuyarkan itu, untuk menghentikan gosip gitu. Kalau enggak kan gosip jalan terus. Gosip, rumor sama prasangka kepada dia kan jalan terus. Kalau dia muncul kan, oh berarti dia mungkin ada benarnya. Atau dia menetralisir pemikiran-pemikiran negatif tentang dia. Makanya dia muncul. Tapi yang terbaru juga kan dia kemunculan ini berani sumpah pocong terkait adanya dugaan kalau Eki ini masih hidup. Nah itu Abang melihatnya gimana tuh? Jadi ada masyarakat menduga bahwasanya Eki anaknya Ibtu Rudiana sebenarnya masih hidup. Padahal sudah meninggal. Nah, terus akhirnya Ibtu Rudiana kemudian mengupayakan supaya ya sudah saya sumpah pocong aja deh. Ya kalau kita nggak tahu secara agama Islam ya, sumpah pocong ini dianggap valid apa enggak ya.
Tapi kalau dalam hukum nggak mengenal itu, hukum tidak mengenal sumpah pocong. Jadi kalau kita hanya berdasarkan proses hukum ya nggak usah kita sumpah pocong, nggak ada gunanya juga, karena hukum nggak mengenal itu, gitu. Jadi ya sudah, itu kan cuma tendensi aja dari itu Rudiana untuk meyakinkan publik bahwasanya ini loh sumpah pocong pun saya berani. Tapi sebenarnya nggak perlu sumpah-sumpah seperti itu juga. Faktanya kan anaknya beliau Eki almarhum ini kan meninggal dunia. Waktu meninggal kan banyak saksi, ada visumnya, ada forensiknya, ada kemudian orang yang melayat, di kuburnya pun banyak orang yang datang, tentunya teman-teman datang, dan semuanya meyakini itu. Ya masa saksi begitu banyak kemudian menegasikan bahwasanya bukan dia, bukan si Eki yang meninggal. Tentunya kan itu Rudiana juga pas anaknya meninggal juga kan pasti mengkafani, mensolati, mengazani, kan begitu kan. Jadi ya sudah pastilah itu anaknya yang dikuburkan kan gitu kan. Karena semua orang pada waktu itu meyakini demikian. Nggak cuma 10, bisa 100-an orang meyakini itu demikian. Jadi nggak perlu sumpah pocong juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, orang-orang yang menduga-duga ini jangan terlalu dipikirin juga. Yang menduga bahwasanya itu bukan Eki, yang nggak usah dipikirin juga. Karena orang yang menduga sekarang kan tentunya orang yang nggak mengerti masa lalu, yang terjadi masa lalu seperti apa. Bang, ini kan kalau itu Rudiana muncul dan berani sumpah pocong. Nah, kalau sebelumnya kan ada Dede yang muncul memberikan keterangan bahwa yang kemarin itu kesaksiannya dari rekayasa. Dia bahkan kemunculannya saat ini tuh rela dipenjara menggantikan cucu terpidana yang lain gitu, Bang. Ini sikapnya dia seperti apa, Bang, melihatnya? Ya, tentunya Dede menyatakan bahwasanya saya menyatakan bahwa kesaksian saya yang benar. Kesaksian saya yang dulu itu saya rekayasa sehingga palsu, dan sekarang yang benar. Nah, tentunya dia akan menceritakan banyak hal untuk membuat orang yakin bahwasanya kesaksian sekarang yang benar. Ya salah satunya itu tadi, dengan cara apa tadi dia bilang tuh, ya saya rela kemudian menjadi terpidana baru menggantikan 7 orang. Itu kan salah satu bentuk pernyataan untuk meyakinkan, pernyataan memberi keyakinan, namanya argumentasi yang memberikan keyakinan bahwasanya ini loh yang sekarang yang benar kan gitu kan. Jadi itu bisa jadi adalah bumbu-bumbu kehidupannya dia. Kalaupun dia ditahan beneran juga rasa-rasanya juga dia nggak berani itu. Tapi memang itu penting buat dia untuk meyakinkan masyarakat, meyakinkan penyidik, meyakinkan penegak hukum bahwasanya kesaksian sekarang adalah yang benar. Nah, itu kemudian bisa dipakai oleh penyidik untuk menginvestigasi lebih dalam tentang apa yang diucapkan oleh Dede itu. Kebetulan kan Dede kan sudah dilaporkan di Mabes Polri. Kita juga sudah dapat gambaran bahwasanya ketika Bareskrim Mabes Polri ini menyidik, tentunya akan mulai dari nol lagi, dari kosong gitu memulainya. Jadi tidak didasari dari hasil putusan yang inkrah terdahulu, tapi mulai dari nol, mencari fakta-fakta dari nol lagi. Tapi kalau misalkan Aep juga kan ngelaporin Deddy Mulyadi sama Dede ke Polda Metro Jaya terkait penyebaran berita hoax. Itu gimana, Bang, tanggapannya? Ya, itu kan lapor-melapor. Jadi saling belum tentu kebenarannya. Jadi boleh si Aep melaporkan Bang Deddy Mulyadi mau menyebarkan berita hoax, si Dede menyebarkan berita hoax, boleh-boleh aja. Tapi nanti yang akan menentukan bukan itu, bukan laporan itu, tapi hasil penyelidikan di kepolisian. Tentunya yang benar yang mana, begitu. Nah, bagusnya saling melapor ini adalah untuk membuat terang keadaan. Kalau cuma satu yang melaporkan belum tentu terang keadaan, tapi karena saling melaporkan sehingga informasi ini jadi banyak, dan mungkin informasi yang banyak ini akan dianalisa yang benar yang mana. Jadi bagus itu saling melapor itu, karena akan lebih kompleks membuat terang keadaan. Jadi masa lalu itu akan menjadi terang lagi. Seperti apa sih yang terjadi di masa lalu itu, terutama dalam hal kesaksian-kesaksian yang ada di persidangan, di pengadilan di masa lalu. Tapi masyarakat lebih cenderung bisa menilai gak sih, Bang, dengan dua-duanya nih melapor gitu? Masyarakat kan selalu ada pro dan ada kontra, ada penilaian negatif, ada penilaian positif. Tentunya dua-duanya berjalan itu. Jadi masyarakat kayaknya yang benar si Dede nih, ada lagi masyarakat yang lain kayaknya yang benar si Aep ini, kan begitu kan. Nah, itu kan boleh-boleh aja. Ya, itu yang namanya opini negatif, opini positif.
ada sentimen negatif, ada sentimen positif, dan itu sah-sah aja. Tinggal berapa timbang-timbang yang lebih banyak positifnya atau yang lebih banyak negatifnya, itu harus ada survei. Karena belum ada survei, ya kita meyakini aja ada pro dan kontra terhadap apa yang disampaikan oleh Dede maupun Aep. Terkait meninggalnya Eki kan sama Vina, kalau misalkan Deddy Mulyadi sama Otto ini kecelakaan katanya, bukan pembunuhan. Nah, menurut abang gimana Bang? Yang bisa menentukan itu sekarang itu sebenarnya dulu yang bisa menentukan yaitu di pengadilan tingkat pertama di 8 tahun yang lalu itu bisa menentukan dari hasil-hasil forensik, hasil-hasil klinis, forensik klinis ya, hasil-hasil visum juga itu bisa menentukan. Kemudian dari fakta-fakta TKP, bukti-bukti, saksi itu sebenarnya bisa menentukan. Tapi kemudian itu mulai dibantah saat ini. Nah, kalau bicara apakah ini kecelakaan atau pembunuhan, sementara kita kalau ditanya itu kita beranggapan ini masih pembunuhan berdasarkan fakta-fakta yang ada di masa lalu. Tapi kalau ada yang bilang kecelakaan, boleh juga ini kecelakaan. Tapi harus dibuktikan bahwasanya ini kecelakaan. Jadi gambaran antara apakah ini kecelakaan atau pembunuhan sekarang udah menjadi sumir. Kenapa? Karena bukti-buktinya udah melemah. Bukti ini kan alat bukti kan saksi, terus bukti-bukti fisik, bukti utama kan udah mulai melemah. Jadi antara ini kasus kecelakaan atau apakah ini kasus pembunuhan, ini kita anggap sebagai sesuatu yang sumir, yang pembuktiannya susah. Begitu. Akhirnya apa? Karena pembuktiannya sekarang susah, ya sudah, kita bisa hanya memakai apa yang menjadi putusan inkrah bahwasanya ini adalah kasus pembunuhan. Itu dia. Gitu. Apakah ini kasus kecelakaan? Belum tentu juga. Tapi bisa begitu juga. Tapi karena bukti lemah, saksi lemah, ya semua menjadi sumir. Jadi nggak bisa kita akhirnya bilang ini kasus pembunuhan atau ini kasus kecelakaan. Kenapa? Ya karena dua-duanya pembuktiannya sekarang adalah lemah. Tapi apa sih Bang yang harus dikuatkan kalau memang ini beranggapan kecelakaan gitu? Maksudnya dibuktikan apa gitu? Ya semua akan dimulai dari olah TKP zaman dulu itu. Jadi olah TKP ini kan terkait dengan forensik, apa namanya, forensik klinis ya. Jadi pakai ilmu forensik, ilmu olah TKP namanya juga itu. Kemudian mungkin dari forensik Baris Krim juga bisa turun, dari kedokteran juga turun masa lalu, hasil visum repertum zaman dulu juga harus dikeluarkan lagi. Nah itu juga itu bisa menentukan apakah itu kasus kecelakaan, apakah itu kasus pembunuhan. Nah, cuman siapa yang akan menyatakan ini adalah kasus kecelakaan dan siapa yang menyatakan ini sebagai kasus pembunuhan? Tentunya hasil dari putusan pengadilan kan. Putusan pengadilan yang mana? Wong sudah inkrah zaman dulu. Nah, karena di Baris Krim ini ada lapor melapor atau di kepolisian ini sekarang ada lapor melapor, baik si Dede dilaporkan oleh si ini, Deddy Mulyadi dilaporkan oleh si ini, kemudian Ibtu Rudiana dilaporkan oleh si ini juga. Tentunya yang akan membuat terang itu nanti adalah itu. Gitu, karena ketika pemeriksaan mulai dari nol kemudian di kapitalisasi pemeriksaan menjadi di Mabes Polri, tentunya ini lebih lebih akurat gitu. Nanti kan akan diteliti juga hasil forensik masa lalu seperti apa sih yang sudah projustia, yang sudah ada berkasnya, yang sudah disidangkan, itu akan dianalisa. Nah itu bisa terbaca itu apakah itu unsur kecelakaan atau unsur pembunuhan gitu. Yang jelas kita nggak bisa menduga-duga. Kalau kita menduga dari luar, kita hanya bilang ini untuk kasus pembunuhan atau ini kasus kecelakaan adalah sumir. Kenapa sumir? Karena bukti-bukti, alat buktinya sudah melemah dan saksi-saksi juga sudah melemah juga. Gitu. Tapi terkait PK nih Bang, PK Sakatata kan kalau tidak salah sudah, bukan kalau tidak salah, sudah kelar gitu. Abang melihatnya seperti apa sih mungkin peluang? Kan kalau PK Sakatata tentunya ketika orang atau kuasa hukum atau seseorang mengajukan peninjauan kembali, tentunya kan harus ada bukti baru namanya novum. Nah bukti baru novum ini kemudian diuji dulu atau disahkan nanti di bawah sumpah di mana, di pengadilan negeri di tempat kejadian perkara begitu. Nah tentunya kan kalau novumnya berupa saksi-saksi, tentunya saksi ini harus disampaikan di pengadilan negeri setempat, yaitu oleh ketua pengadilan negeri menunjuk ketua pengadilan negeri yang kemudian menganalisa ini apakah kemudian saksi ini menyampaikan semuanya. Nah saksi ini kan bisa saksi novum baru ini atau saksi yang sekarang tiba-tiba ada nih
yang mengetahui kejadian masa lalu, dia itu tampil tuh untuk menyampaikan kesaksian. Atau para saksi-saksi ahli kemudian menyampaikan keadaan-keadaan sesuai dengan keahliannya, memberikan kesaksian. Nah, kesaksian-kesaksian ini kemudian disampaikan di pengadilan dalam suatu persidangan, kemudian disumpah. Nah, setelah semuanya rapi, termasuk bantahan-bantahan dari penuntut, dari jaksa juga ada. Kalau pidana ya ada bantahan dari penuntut dan jaksa. Nah, kemudian semuanya itu kan dibundel, dikirim ke Mahkamah Agung. Habis itu ditentukanlah majelis pemutus di Mahkamah Agung. Setelah itu dalam kurun waktu beberapa waktu akan diputus apakah PK diterima, apakah ditolak. Nah, untuk apakah PK diterima atau ditolak ini kan semua tergantung putusan dari Mahkamah Agung. Kalau kita bisa potensi ini, karena ini banyak saksi ahli yang menyampaikan suatu keterangan kesaksian baru yang sifatnya negasi dari fakta yang atau pengadilan di masa lalu, negasinya ya potensi si Saka Tata diterima ini dia punya PK mungkin 55% sampai 60% diterima. Yakin ya? Ya, jadi kita punya keyakinan seperti itu. Tapi kalau itu pun diputus seperti itu, ini akan berdampak pada 6 atau 7 terpidana lain yang sedang dipidana begitu. Mereka bisa kemudian ikut menjadi turut lepas dalam konteks Sakatata. Sakatata ini sudah dihukum tapi kemudian kan sudah bebas. Ya, tapi dia pengen pemulihan nama baik dan mencari kebenaran material dari yang dulu terjadi kan. Gitu. Jadi dampaknya itu kalau ini diputus bahwasanya PK diterima, yang 7 terpidana ini kemudian bisa ikut serta tuh untuk turut lepas namanya. Mereka bisa mengajukan PK juga. Nah, kalau PK-nya nggak diterima atau ditolak oleh Mahkamah Agung, tentunya hukuman terhadap Sakatata yang sudah terjadi itu dianggap sebagai hukuman yang final. Nah, yang 7 terpidana masih punya kesempatan untuk melakukan PK. Tetap mereka punya kesempatan melakukan PK, tentunya dengan saksi-saksi dan bukti-bukti baru yang ada. Harapan abang mungkin terkait kasus ini? Ya kan kalau di wawancara pertemuan sebelumnya kan abang bilang kalau kayaknya untuk menyelesaikan masalah ini harus balik lagi ke titik awal gitu bang, dari hulunya, yaitu Ibtu Rudiana. Ini kayaknya sudah mengarah ke sana nih bang. Ini menjadi jalan terang nggak sih bang buat kasus ini gitu? Iya, memang awalnya dari penyidikan kan, penyelidikan pada masa lalu. Setelah kejadian kan ada penyelidikan awalnya dari situ. Nah, sekarang ini kan sudah ada lapor-melapor, yaitu Ibtu Rudiana dilaporkan, Dede dilaporkan, Deddy Mulyadi juga sebagai pembawa cerita ini juga dilaporkan juga kan. Jadi udah saling lapor-lapor. Nah, ini kan bagus. Jadi ketika dilaporkan di Barreskrim Mabes Polri, tentunya tim dari Barreskrim akan bekerja seperti apa? Nggak mungkin mereka bekerja dari sudah berdasarkan putusan pengadilan, tidak. Mereka kan bekerja dari nol lagi. Ini berarti mereka kan menggali fakta-fakta apa yang terjadi pada masa terjadinya kejadian. Kemudian setelah itu fakta-fakta apa saja yang terjadi pada saat penyelidikan dan penyidikan itu akan digali lagi dari awal. Termasuk Ibtu Rudiana akan ditanya-tanya juga. Nggak cuma Ibtu Rudiana, semua penyidik yang menyidik pada waktu itu juga dipertanyakan, termasuk saksi-saksi yang ada, termasuk siapapun juga yang ada itu dipertanyakan lagi. Jadi semua akan dipanggil oleh Barreskrim. Ini memerlukan waktu, tapi ini akan membuat lebih terang persoalan yang terjadi masa lalu. Siapa tuh hasilnya adalah berkebalikan dari yang diputuskan di pengadilan di masa lalu. Mungkin saja ini ada rekayasa begitu, mungkin saja karena hasilnya bukan fakta-fakta, memang ada rekayasa dalam penyidikan atau ada penyidikan yang tidak prosedural. Ini juga menjadi persoalan juga, dan ini akan dipilah-pilah nanti oleh penyidik Barreskrim. Kalau ada unsur kekerasan, tentunya kan ada perkara pidana baru. Kalau ada tidak prosedural atau ada kasus korban yang dilanggar, tentunya akan ada proses administrasi terhadap para penyidik, mungkin dikenakan propam kan begitu kan, diperiksa oleh dinas profesi dari Mabes Polri gitu. Harapan mungkin bang terakhir nih, terkait kasus ini? Harapannya tentunya kasus ini adalah kasus yang harus dibuat menjadi terang. Lewat apa? Lewat penyidikan yang baru. Jadi kalau sudah terang, nanti sudah menjadi jelas ini persoalan, untuk rasa keadilan masyarakat akan tercapai.
Tapi kalau kasus ini masih abu-abu terus sampai apa terus sampai orang bertanya terus, nanti rasa keadilan masyarakat tidak tercapai. Jadi setiap perkara itu untuk pidana publik harus menimbulkan rasa keadilan buat masyarakat. Nah, siapa yang berkewajiban untuk membuat terang ini tentunya adalah penyidik dan penegak hukum lain, yaitu jaksa. Tugasnya adalah membuat terang. Karena apa? Ini perkara yang kemudian mencederai rasa keadilan publik menurut masyarakat yang sekarang ini. Gitu. Oke Bang, cukup.